Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan belajar salah satu materi TK Soshum, yaitu Sosiologi. Sobat Bima, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Let's go! Oke Sobat Bima, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah, sistem kasta di India merupakan contoh stratifikasi. Pilihan jawabannya adalah A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Modern, dan E. Sementara. Oke, kita mulai dari sistem kasta. Kasta berasal dari bahasa Portugis yang artinya golongan atau jenis. Sistem ini terdapat pada kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Awalnya, sistem kasta hanya untuk pembagian pekerjaan. Namun kemudian, sistem kasta berkembang tidak hanya untuk pembagian pekerjaan, namun juga sistem kasta berkembang menjadi sistem sosial yang bersifat kaku. Mengapa demikian? Karena sistem kasta itu telah dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah. Telah dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah. Salah satu ahli sosiologi dari Amerika, yaitu Pitirim Sorokin, membagi stratifikasi itu menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Pada stratifikasi terbuka, contohnya adalah kelas sosial. Sementara pada stratifikasi yang tertutup, contohnya adalah sistem kasta di India. Meskipun saat ini sistem kasta perlahan sudah mulai diubah aturannya di India, namun karena sistem ini sudah ada sejak lahir dan dibawa secara terus-menerus seumur hidup, maka sistem ini masih berlaku di masyarakat India hingga hari ini. Untuk itu, pada soal sistem kasta di India merupakan contoh stratifikasi, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu sistem stratifikasi yang tertutup. Ingat ya Sobat Bima, jawaban yang benar adalah yang B, tertutup. Sobat Bima, kita mulai ke pembahasan soal selanjutnya. Soalnya adalah, seorang anak tukang becak menjadi dokter adalah contoh mobilitas. Pilihan jawabannya adalah A. Horizontal, B. Vertikal naik, C. Vertikal turun, D. Struktural, dan E. Intergenerasi. Dalam soal ini ada kata kunci utama, yaitu mobilitas. Kita mulai dari pembahasan mengenai mobilitas. Mobilitas sosial adalah
perubahan atau perpindahan kedudukan maupun status sosial dari siapa? Status sosial dari seseorang pada sebuah masyarakat. Jadi, Sobat Bima, ingat ya, kata kuncinya ada di mobilitas. Mobilitas artinya adalah perubahan atau perpindahan. Dalam hal ini, yang berubah adalah kedudukan atau status sosial seseorang. Nah, apa yang menjadi faktor pemicu dari perubahan mobilitas sosial tersebut? Pemicunya ada beberapa hal. Yang paling utama adalah pendidikan. Kemudian, faktor pemicu atau pendorong selanjutnya adalah ekonomi. Kemudian, faktor lainnya adalah organisasi atau politik. Faktor lainnya adalah perkembangan teknologi. Teknologi dan pengetahuan. Nah, mobilitas seseorang atau perubahan seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa pada masyarakat itu ditunjang oleh pendidikan, ekonomi, organisasi atau politik, serta perkembangan teknologi dan pengetahuan. Nah, Sobat Bima, di dalam mobilitas sosial, menurut Paul B. Harten, sangat dominan ya, ditunjang oleh pendidikan dan ekonomi. Dalam hal ini, Paul B. Harten meng-highlight bahwa mobilitas sosial itu bisa mengubah kedudukan atau status sosial seseorang pada masyarakat. Nah, mobilitas sosial itu ada beberapa hal, yaitu pertama, mobilitas vertikal, kedua, mobilitas horizontal, ketiga, mobilitas intragenerasi, dan keempat, mobilitas intergenerasi. Kita fokus kepada mobilitas vertikal. Dalam mobilitas vertikal, seseorang bisa naik, bisa juga turun. Contoh dari mobilitas vertikal naik adalah seorang anak dari tukang becak, kemudian karena pendidikannya tinggi, menjadi dokter spesialis. Itu adalah contoh dari mobilitas vertikal naik. Lalu bagaimana contoh dari mobilitas vertikal turun? Contohnya adalah seorang pejabat yang tadinya memiliki jabatan yang tinggi, kemudian tersandung kasus korupsi, sehingga ditahan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini, mobilitas sosialnya adalah mobilitas vertikal turun. Itu adalah kedua contoh dari mobilitas vertikal naik dan vertikal turun. Untuk soal yang saat ini kita bahas, seorang anak tukang becak menjadi dokter adalah contoh mobilitas dari vertikal naik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, mobilitas vertikal naik. Kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah
Mobilitas sosial dapat memicu konflik jika pilihan jawabannya adalah A. Semua orang naik kelas, B. Adanya perbedaan budaya, C. Terjadi pergeseran kekuasaan, D. Tidak ada perubahan ekonomi, E. Tidak ada perubahan struktur sosial. Nah, ketika kita akan menjawab soal yang ketiga ini, kata kuncinya adalah konflik. Berarti mobilitas sosial dapat memicu konflik. Oke, kita mulai dari pendapat salah satu sosiolog bernama Robert Malthus. Menurut Robert Malthus, mobilitas sosial bersifat netral. Artinya, tidak selalu positif dan tidak selalu negatif. Padahal sebenarnya, mobilitas sosial itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perubahan sosial adalah masyarakat atau seseorang yang tadinya levelnya rendah bisa meningkatkan levelnya dengan melalui pendidikan. Itu adalah salah satu dampak positif dari mobilitas sosial. Adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, mobilitas sosial bisa juga berdampak negatif ketika pertama, perubahan sosial berlangsung sangat cepat sehingga berpotensi memunculkan konflik. Akibat ketidaksiapan dari seseorang atau dari kelompok masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial bisa menjadi negatif apabila terjadi pergeseran kekuasaan. Dari yang sebelumnya mungkin status quo, kemudian bergeser sehingga terjadi gejolak atau konflik di masyarakat. Jadi, mobilitas sosial itu juga bisa berdampak negatif apabila perubahannya sangat cepat dan memiliki dampak pada kekuasaan. Nah, dalam hal ini, mobilitas sosial juga dapat dihambat apabila penghambat mobilitas sosial adalah 1. Diskriminasi. Baik diskriminasi suku, etnis maupun ras. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan dalam hal ekonomi biasanya. Yang ketiga, penghambatnya adalah minimnya akses pendidikan. Kemudian yang keempat adalah sistem sosial yang kaku. Seperti halnya sistem kasta, itu bisa menjadi penghambat dari mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah penghambatnya yaitu kelas sosial yang sulit diubah. Biasanya hal ini berkaitan dengan adat istiadat,
adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah mengakar sehingga sulit diubah. Jadi, untuk pertanyaan mobilitas sosial dapat memicu konflik jika perubahannya sangat cepat atau terjadi pergeseran kekuasaan. Yang mendekati kepada pilihan opsi tersebut adalah jawaban yang C, terjadi pergeseran kekuasaan. Ingat ya, jawaban yang benar Sobat Bima yaitu yang C, terjadi pergeseran kekuasaan. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan ke soal berikutnya. Mobilitas sosial horizontal terjadi saat seseorang, pilihan jawabannya adalah A. Naik pangkat, B. Menjadi pengusaha sukses, C. Pindah pekerjaan dengan status yang sama, D. Menikah dengan bangsawan, E. Berhenti bekerja. Nah, Sobat Bima, kita perhatikan kunci yang ada di dalam soal tersebut. Kata kuncinya adalah horizontal. Horizontal artinya adalah setara. Berarti dengan kata lain, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu pada status atau kedudukan yang sama. Sekali lagi, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan baik status sosial maupun kedudukan seseorang pada hal yang sama. Oke. Nah, kita mengacu kepada salah satu pendapat dari ahli sosiologi bernama Pitirim A. Sorokin. Pitirim A. Sorokin meng-highlight mobilitas sosial ke dalam dua hal. Pertama, vertikal, naik atau turun, dan juga horizontal, yang setara. Nah, dalam hal ini mobilitas sosial horizontal adalah perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat dengan hasil yaitu kedudukan atau status sosial yang sama. Dalam hal ini bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti tidak ada perubahan. Tetapi perubahan tersebut hanya bergeser karena kedudukannya berubah, tetapi posisinya tetap sama. Nah, contoh dari mobilitas sosial horizontal yang setara ini adalah apabila ada seseorang di masyarakat yang pindah pekerjaan dari seorang arsitek di perusahaan A, kemudian pindah ke perusahaan B, tetapi tetap menjadi arsitek. Nah, pindah pekerjaan dalam hal ini hanya berpindah perusahaan, tetapi statusnya tetap sama, yaitu sebagai arsitek. Untuk itu, contoh ini menjadi penanda bagi kita bahwa mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut adalah mobilitas sosial horizontal, yaitu kedudukan dan status sosialnya tetap sama.
Hanya pekerjaannya saja atau perusahaan tempat mengabdinya saja yang berubah. Nah, dalam hal ini untuk soal mobilitas sosial horizontal terjadi saat seseorang, jawaban yang benar adalah yang C, pindah pekerjaan dengan status yang sama. Ingat, horizontal artinya setara atau sama. Berarti kita cari yang pilihan jawabannya ada kata-kata kunci seperti sama atau setara atau tidak berubah. Berarti yang mendekati untuk pilihan jawaban tersebut adalah yang C, pindah pekerjaan dengan status yang sama. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TK Sosum Sosiologi adalah latihan soal yang rutin, dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.